Dikutip dari data Artia di Senin siang, rupiah melemah di 0,14% di 17.817 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah di awal pekan masih bergerak loyo di atas level 17.800-an per dolar Amerika Serikat, di tengah indeks dolar Amerika Serikat mengalami penguatan. Dikutip dari data Artia di Senin siang, rupiah melemah di 0,14% di 17.817 per dolar Amerika, di mana sebelumnya di Senin pagi rupiah dibuka melemah di 0,03% di level 17.780 per dolar Amerika, melemah tipis di 0,03%. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke 17.830 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika per pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau menguat tipis di 0,05% ke level 100,813. Dolar Amerika menguat seiring meningkatnya ketidakpastian terhadap kesepakatan damai sementara Amerika dan Iran. Ketidakpastian muncul setelah Presiden Trump kembali mengancam akan melanjutkan perang di Timur Tengah, sementara Teheran mengumumkan telah menutup Selat Hormuz. Meski tensi kembali meningkat, pembicaraan damai antara Amerika dan Iran masih berlanjut memasuki hari kedua di Swiss. Perundingan tersebut dilakukan berdasarkan nota kesepahaman yang dicapai pekan lalu untuk memperpanjang gencatan senjata April setidaknya selama 60 hari ke depan. Ketidakpastian ini membuat minat pasar terhadap dolar Amerika sebagai aset aman masih tinggi. Kita akan langsung saja update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.831 rupiah. Update jelang penutupan. Pasca penutupan, laju pelemahan terpangkas di 0,20% di 17.828 per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.404 rupiah, kemudian terhadap pound sterling di 23.547 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang berada di level 110,29 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batu bara turun tajam di sepanjang pekan lalu dipicu sentimen negatif dari India. Harga minyak menguat di Senin pagi setelah Selat Hormuz kembali ditutup Iran di tengah tuduhan Israel dan Amerika yang melanggar kesepakatan damai. Sementara harga emas bangkit di awal pekan setelah melemah ke level terendah dalam sepekan. Harga batu bara kembali merana. Sepanjang pekan lalu tercatat turun tajam 9,31%. Hal ini dipicu sentimen negatif dari India yang merupakan konsumen terbesar kedua di dunia. Dikutip Reuters, impor batu bara thermal India turun ke level terendah dalam 4 tahun, Januari hingga Mei 2026, di 65 juta ton atau turun 12% year on year. Impor melemah seiring meningkatnya produksi domestik dan pertumbuhan pembangkit energi terbarukan. India berupaya mengurangi ketergantungan impor dan menargetkan pengurangan penggunaan batu bara termal untuk pembangkit listrik setidaknya 30% di tahun 2026. Di Jumat pekan lalu, harga batu bara dunia untuk kontrak Juli 2026 turun tipis 0,04% di 131,5 dolar Amerika per ton. Harga minyak dunia menguat di Senin pagi setelah arus pelayaran di Selat Hormuz kembali melambat, menyusul keputusan Iran menutup jalur pelayaran di tengah tuduhan ke Israel dan Amerika Serikat telah melanggar kesepakatan damai sementara yang sebelumnya dicapai. Di saat yang sama, perundingan perdamaian Amerika dan Iran berjalan tidak mulus, memicu kekhawatiran baru terhadap pasokan energi global. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 0,67% di 81,11 dolar Amerika per barel dan sempat sentuh level tertinggi intraday di 82,30 dolar Amerika per barel. Minyak WTI Amerika Serikat kontrak Juli naik 2,64% di 78,62 dolar Amerika per barel. Adapun kontrak WTI Agustus yang lebih aktif diperdagangkan muat 1,43 dolar Amerika per barel menjadi 77,28 dolar Amerika per barel. Harga emas dunia menguat lebih dari 1% di Senin pagi, bangkit dari level terendah dalam lebih dari sepekan yang sempat sentuh di sesi sebelumnya. Penguatan harga emas didorong meredanya harga minyak mentah setelah Iran mengklaim adanya kemajuan dalam perundingan damai dengan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan pembicaraan 4 pihak yang berlangsung di Swiss menunjukkan kemajuan yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan melalui media pemerintah Iran Press TV.
Dikutip dari Reuters, data perdagangan menunjukkan harga emas spot naik 1,2% di level 4.209,03 dolar Amerika per troy ounce. Berbagai sumber untuk ID Action. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,67% di level 75,35 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 1,72% di 17.851 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 1,05% di 4.216 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,36% di level 4.663 ringgit Malaysia per tonnya. Informasi emiten pemirsa, di mana PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA berencana akan melakukan private placement maksimal di 2,44 miliar saham, di mana melalui aksi korporasi ini perseroan diharapkan mendapatkan dana alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA mengumumkan rencana untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH-METD 4 atau private placement dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.447.298.377 saham. Jumlah tersebut setara dengan paling banyak 10% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal di setor perseroan sebanyak 24.472 saham baru diterbitkan di harga Rp2.930 per saham, maka potensi dana yang dihimpun sekitar Rp7,17 triliun. Korporat Sekretari PT Merdeka Copper Gold Tbk Jessica J menyampaikan PMTH-METD 4 ini dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perseroan serta upaya memiliki kesempatan untuk melaksanakan potensi ekspansi sehingga perseroan memandang perlu untuk memperkuat struktur permodalan. Melalui PMTH-METD 4, perseroan diharapkan untuk mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan perseroan. Dana yang diperoleh dari hasil PMTH-METD 4 ini akan digunakan perseroan sebesar 30% dari total dana untuk kebutuhan modal kerja perseroan dan grup perseroan dan pengembangan usaha perseroan dan grup perseroan, baik dalam bentuk belanja modal, pembelian saham, pembelian aset dan penyertaan saham, serta metode transaksi yang sesuai pada satu atau lebih perusahaan dengan industri yang sesuai atau terikat dengan kegiatan usaha perseroan dan grup perseroan. PMTH-METD 4 akan dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun sejak RUU PSLB menyetujui. Selanjutnya perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan digelar 23 Juni 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, secara intraday saham MDKA hari ini bergerak fluktuatif pemirsa setelah mengalami kenaikan signifikan pasca pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, lebih cenderung mengalami pelemahan kemudian berbalik arah dan saat ini lebih cenderung menguat terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat update pergerakan saham MDKA. Posisi yang pertama adalah posisi penutupan perdagangan di hari Jumat atau pekan sebelumnya. Posisi dari MDKA ditutup di level 2.930, dibuka di zona hijau di sesi pertama pada pagi tadi ke level 3.000, kemudian melesat ke 3.020 intraday tertinggi hari ini. Kemudian posisi ini tidak berlangsung lama, pada pukul 10 mengalami koreksi yang cukup dalam hingga ke level 2920.
kemudian 10.18 mencoba untuk bangkit ke 29.80, namun di 10.45 tekanan terus berlanjut ke 28.70 intraday terendah hari ini. Pada pukul 12 dan 13.30 penutupan dan pembukaan sesi kedua, pelemahan dari saham MDKA lebih ke arah terbatas dan kembali berbalik ke zona hijau, dan saat ini menguat di 0,34% di 29.40. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Pergerakan saham MDKA dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, namun di perdagangan sepanjang Juni mencoba untuk bangkit kembali. Ya, di awal Januari 2330 menguat ke 3450, tertekan ke 2730 Februari, dan di Februari mengalami penguatan yang cukup signifikan ke 3940, dan Maret mengalami tekanan yang cukup dalam ke 3060, April mencoba untuk bangkit kembali ke 3400-an, Mei mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke posisi tadi 2180, level intraday terendah dalam 6 bulan terakhir. Juni dan perdagangan hari ini mencoba untuk bangkit ke level 2980-an pemirsa, dan intraday hari ini sempat menembus ke level 3000-an, tepatnya di 3020. Dari sisi evaluasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat juga dari posisi pairnya, minus di 69,67 kali, PSR-nya di 2,29 kali, dan PBV-nya di 5,47 kali, dan PCFR di 16,42 kali. Kombinasi secara fundamental dan teknikal, dan dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa ID Channel.